Selamat pagi rekan-rekan pionir di mana saja berada. Hari ini saya memberikan informasi bahwa di aplikasi Pi Network ada pengumuman ya yang perlu kita uh, baca ya. Kita masuk ke Pi Network ya. Aplikasinya jangan Pi browser. Jadi kita masuk ke Pi Network. Tunggu sebentar, mungkin saya ada masalah. Ya, oke, bisa masuk ya. Jadi ada perubahan. Jadi rata-rata tiap minggu itu ada pengumuman dari Kortim ya. Tinggal kita baca ya. Ya, sebetulnya di sini saya sudah sampaikan di WA Group ya, terutama teman-teman referral saya. Saya sudah sampaikan sekali lagi, tiap ada postingan saya minimal teman-teman baca. Nah, di sini dikatakan ya 19 Juli pukul 5.35 pagi. Selamat kepada semua peserta. Jadi di sini judulnya P Today Challenge Result. Jadi hasil tantangan ya P-Day yang kemarin ya P-Day. Di sini dikatakan selamat kepada semua peserta tantangan P2Day Progress to Open Network yang memfasilitasi para pionir untuk menyelesaikan tugas-tugas penting seperti daftar periksa mainnet ya dan menjelajahi ekosistem dan utilitas. Partisipasi semua pionir dan keterlibatan komunitas melalui tantangan atau dengan cara lain adalah yang mendorong kita maju dalam perjalanan kita menuju open network. Ya, kita mau baca selengkapnya, ketuk baca selengkapnya, dan di sini ya saya sudah terjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia dan ada di WA Group, silakan dibaca. Nah, yang ingin saya sampaikan yang tidak kalah penting adalah di daftar mainnet kita masuk ke menunya ya, kita masuk ke menu, kita pilih mainnet di sini ya, pilih mainnet. Kemudian setelah pilih mainnet, kita perhatikan ya, kita masuk ke daftar mainnet. Ya, daftar mainnet tuh di ini ya, atau kalau masih bahasa Inggris list ya, checklist kita masuk ya. Jadi yang diumumkan itu adalah yang sudah melakukan semua ya, pemenangnya ya, yang melakukan tantangan, yaitu tantangan untuk merubah semua daftar list ini menjadi hijau ya. Jadi mulai dari kita mengunduh sampai migrasi nomor 9. Nah, yang saya sampaikan bahwa perhatian bagi teman-teman yang belum migrasi ya, atau KYC terutama ya. Kita di sini ada deadline migrasinya ya, akun ini karena belum migrasi ada 180 hari deh ya untuk menyelesaikan migrasi. Kalau migrasi nggak ada masalah karena itu otomatis. Tapi yang problem itu adalah kalau ada deadline KYC ya. Jadi perhatikan kalau deadline KYC di sini ya, KYC harus diperhatikan baik-baik sampai kapan deadline itu ya di sini. Kalau tidak salah dihitung mulai 1 Juli, hanya diberi kesempatan sampai 31 September ya. Terutama teman-teman yang sudah mendapat notifikasi untuk KYC itu mutlak diambil. Risikonya apa ya? Kita akan kehilangan berapapun hasil penambangan kita yang kita tambang ya. Jadi itu akan menjadi sangat rugi ya bagi kita ya kalau kita tidak mengambil KYC itu, karena kita hilang semua hasil tambang kita yang kita lakukan bertahun-tahun. Jadi tolong perhatikan ya, please lakukan KYC kalau sudah ada undangan KYC-nya. Jangan ditunda-tunda lagi karena semua akan kehilangan. Jadi sekali lagi akan kehilangan berapapun koin kita. Contohnya ini ya, kalau tidak melakukan KYC
seandainya belum KYC 3722 akan hilang ya. Jadi di sini deadline untuk akun ini dikatakan batas waktu untuk migrasikan PI Anda adalah 184 hari ya. Perhitungan waktu Anda dijeda karena sedang dalam antrean migrasi. Jadi di sini dijelaskan di sini bahwa kita belum migrasi itu karena ada jeda ya, karena ada antrian. Perhitungan waktu mendatang akan membedakan antara ketidakaktifan ya Anda dan blok sistem ya, hanya blok sistem yang akan menjeda perhitungan. Jadi selain dari antrian itu, keaktifan kita juga sangat diperhitungkan ya. Jadi kalau kita pasif, jarang klik petir, jarang masuk ke di browser ya, ke utilitas untuk buka-buka, itu juga menjadi perhatian. Jadi sering-seringlah buka utilitas ya. Misalnya di browser ya, cek chatting ya, Versailles atau blockchain dan sebagainya, dibaca-baca aja ya. Nah, itu akan mempengaruhi. Jadi sering-sering ya. Jadi itu ya saya ingin sampaikan bahwa yang belum KYC wajib melakukan KYC dan idealnya seperti ini ya. Nomor 1 hijau, nomor 2 hijau, nomor 3 hijau, nomor 4, 5, 6, 7, 8, minimal 9 ya, belum hijau ya. Ini akan kita menunggu karena ini akan secara otomatis. Jadi saya jelaskan lagi poin-poinnya di daftar mainnet ini. Nomor 1 itu artinya kita mengunduh ya Pi browser. Jadi kita masuk ke Pi, kemudian kita masuk ke Pi browser. Kalau belum ada diunduh, otomatis akan disambungkan ke Play Store, kita install. Setelah itu kita buat dompet Pi ya. Jadi kita buat dompet Pi ya untuk mendapatkan prasasti. Nah, kalau kita udah bikin dompet Pi, prasasti harus dicatat di kertas kita dan tidak boleh salah nyatat ya, supaya jangan kita kehilangan prasasti. Karena kehilangan prasasti, kehilangan berapapun hasil tambang kita yang akan dimigrasikan. Ketiga yaitu kita konfirmasi dompet Pi kita ya. Jadi pada saat kita udah bikin nomor 2, kita konfirmasi nomor 3 nih ya. Kita masukkan prasasti ya yang sudah kita bikin di nomor 2 tadi. Kemudian otomatis akan berubah menjadi hijau kalau berhasil ya. Nomor 4 apa? Nomor 4. Ya, di sini dikatakan berkomitmen pada konfigurasi ya. Kita konfigurasi itu lock. Ini ya, lock di sini. Di sini saya lock 100% selama 3 tahun ya. Jadi ini akun ini di lock. Idealnya Bapak Ibu paling tidak 50/3 tahun atau 90% ya. Jadi ini kebetulan saya lock sampai 100%. Kemudian nomor 5 ya, secure my account ya. Secure itu pengamanan akun kita, yaitu verifikasi nomor coba kita lihat, kita memverifikasi, oh ini udah selesai ya. Jadi verifikasi di nomor HP kita, di profile ya, dan atau salah satunya Facebook dan juga email kalau tidak salah ya. Nah, setelah itu nomor 5 kita lakukan migrasi ya. Nah, ini dulu kita KYC dulu baru migrasi. Sekarang kita migrasi. Jadi migrasi ini ada hubungannya nomor 2 bikin prasasti atau dompet dan juga nomor 3 ya. Nomor kita bisa melakukan migrasi kalau kita tidak lakukan di nomor 3. Nomor 3 itu adalah konfirmasi ya mengenai dompet kita seperti ini. Ya, tolong diperhatikan ya. Setelah nomor 6 ya. Jadi setelah nomor 6 migrasi kita lakukan KYC. Nah, ini yang saya tekankan. Harus mutlak kita lakukan KYC kalau kita sudah dapat notifikasi. Kemudian nomor 7 itu tinggal menunggu ya. Kalau lulus KYC otomatis akan berubah hijau. Demikian juga nomor 9 kalau migrasi otomatis akan berwarna hijau semua. Ya, teman-teman, itu ya yang paling penting saya sampaikan adalah perhatikan deadline atau hitungan mundur untuk melakukan KYC, terutama KYC. Oke, begitu aja teman-teman ya. Jangan lupa
klik petir setiap hari karena itu adalah bagian dari kontribusi kita di dalam jaringan Pi Network. Salam petir, jeder, jeder.